Gawat, gawat, gaun kaca 7 warna kita untuk malam ini dirusak orang. Apa? Karya desainer utama Kak Jiajing dikerjakan lembur berhari-hari. Siapa yang melakukan? Kami juga tidak tahu, tiba-tiba kamera pengawas rusak. Kak Jiajing. Presiden Tianmei Tort, Gu Xiaobei, datang malam ini. Melihat situasi seperti ini, bagaimana kalau pakai milikku untuk penutup malam ini? Tidak perlu. Barangmu tidak bisa memenangkan pesanan dari Tianmei Tort. Beberapa belum ditampilkan. Masih 3, sekitar 10 menit lagi giliranmu. 10 menit. Cukup. Canton plastique. Semua model papan atas, Pak Gu. Sepertinya Yunifang telah mengeluarkan banyak biaya untuk Anda malam ini. Ada desain yang kamu suka? Seperti orang kaya baru. Model terbaik pun sia-sia buang waktu. Kita pergi. Pak Gu. Saya dengar, Yunifang baru saja menunjuk seorang desainer jenius sebagai kepala. Bagaimana kalau kita tunggu sebentar? Tidak perlu. Selanjutnya akan kami tayangkan karya unggulan dari kepala desainer. Karya ini berjudul Reinkarnasi. Menarik juga. Pak Gu. Anda ternyata tertawa. Pertama tawamu sejak Paris Fashion Week 3 tahun lalu. Jangan banyak bicara. Pesan 10 miliar dari Yunifang. Sebut nama, desain kepala desainer. Baik. Sebagai direktur yang merekrut kembali, kepala desainer Huang luar biasa. Menggunakan tas sampah saja bisa mendapatkan pesanan 10 miliar. Kalian jangan tertipu oleh kepala desainer Huang. Saat keadaan darurat hari itu, saya yang memberikan ide kreatifnya. Apa yang kau katakan? Tidak bekerja di jam kerja. Ngobrol apa? Anda, siapa? Ini adalah putra ketua, Tuan Li Minghao, baru saja kembali dari luar negeri. Ketua tidak enak badan, mulai sekarang. Tuan Li akan menjabat sebagai direktur Yunifang kita. Jangan salah paham, Tuan Li. Kami tadi bilang, ada orang gaji tinggi tapi masih telat. Lihat sekarang sudah jam berapa, orangnya belum datang. Desainer utama terlambat, ya? Saya bertahu kalian, ayah saya terlalu baik sama kalian dulu. Tidak ada situasinya tidak baik. Kerja 996 adalah berkah kalian. Kalian harus hargai pekerjaan ini, dengar? Kamu menikah, ya? Kamu dipecat. Perempuan kalau menikah harus punya anak, kalau punya anak tidak fokus kerja. Kalau kamu cuti melahirkan, bukannya ini membuang biaya perusahaan kita? Kamu menghambat rekan kerja, bukan? Dengar ya, pecat karyawan perempuan di atas 30 belum menikah. Baik. Ada satu hal, malam ini ada acara minum. Tokoh besar dunia mode akan datang, karyawan perempuan berusia 20-25 harus semua hadir. Pak Li, saya hamil, tidak bisa datang. Hamil tapi tetap harus datang, lebih menunjukkan kesetiaan, minum sedikit alkohol tidak masalah, bisa minum ya minum, tidak bisa ya pergi. SDM, pecat yang ini, itu, dan siapa ini, kepala desainer. Pecat mereka semua. Siapa? Yang mau pecat saya? Kamu. Presiden baru Li Minghao, kamu dipecat karena terlambat. Terlambat. Lembur semalam. Pagi pergi ke pasar beli kain. Tidak di kantor tapi tetap bekerja. Berani melawannya. Saya lihat kamu lumayan cantik. Kebetulan malam ini ada acara PR, kamu pergi menemani klien minum, saya bisa memaafkanmu. Saya di sini untuk kerja, bukan untuk menemani Tidak tahu bersikap baik ya. Sekarang bereskan barangmu dan pergi. Masalah besar memecat saya. Apakah ketua Memecat desainer kecil, bukan masalah. Apakah kamu pacar ayahku?
Perusahaan ini bisa berjalan tanpa siapapun. Bagaimana dapatkan pesanan kalau tidak menemani minum? Bahkan jika pacar ayahku, kamu tetap harus bereskan barangmu dan pergi. Tidak masuk akal. Kamu sebaiknya tidak menyesal. Kepala Huang. Pak Li, kepala Huang baru mendapat. Siapa yang membelanya, langsung pergi bersamanya. Semua kerja baik-baik. Pak Li. Saya bersedia ikut akar malam ini. Bagus, perusahaan kami butuh karyawan yang berani seperti kamu. Biar saya umumkan sekarang. Ini kamu. Menjadi kepala desainer baru kami. Assistant Matt. Kenapa manajer Gu tidak datang? Manajer Gu tidak bisa ditemui, saya yang datang hari ini. Menghormati kamu sebagai kepala desainer baru. Manajer Gu sangat cepat mengetahui ini adalah kepala desainer baru kami, Zhang Yanhua. Benar-benar muda dan berbakat. Manajer Gu sangat memuji karya kamu tadi malam. Saya ingat kok, terakhir kali sesuatu memberi senyum tipis ke Direktur Gu. Dijuluki Ratu Fashion, Sky. Ternyata gadis ini hebat sekali. Pantas aku bisa mengenalinya. Mari kita tunggu. Pengiriman pakaian pertama. Assistant Matt. Beritahu Direktur Gu untuk tenang, aku jamin pengiriman ini berkualitas. Oh, Namun, aku harus mengingatkan sebelumnya, produk ini akan dipasarkan ke seluruh dunia, kalau kualitasnya ada cacat. Kalian harus bayar 3 miliar sebagai denda. Kepala Zhang. Apakah naskah dan desain sudah beres? Tentu tidak ada masalah. Bagus, sudah beres. Sepertinya harus cari cara. Dapatkan naskah asli dari Huang Jiayin. Anda dipecat dari Unifang, mereka tidak bisa lihat bakat. Seiya akan tarik semuake kantikan Unifang. Saya sudah gabung dengan 108 pabrik pakaian terbaik. Menolak pesanan dari Yun Yifang. Supermodel dari asosiasi, kami juga akan menolak semua kontrak Yun Yifang. Di mana Sky berada, kami juga di sana. Bagus sekali, kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Selama 3 tahun ini, aku ingin hidup sederhana sebagai pekerja. Tak terduga, malah mendapatkan perlakuan seperti ini. Kabari dunia fashion, aku akan kembali sebulan lagi. Baiklah. Mencari tahu alamat dari arsip perusahaan, ternyata Huang Jiayin tinggal di kawasan villa. Tidak tahu dia dekat dengan siapa? Pemimpin redaksi majalah Fashion Catwalk, Susi. Presiden Ramada Garment, Wang Debiao. Ketua Asosiasi Supermodel Dunia, Hathaway. Semua orang terkenal di dunia fashion, kok bisa hadir bersamaan di kompleks ini? Melakukan Sky melelahkan, ya. Gerakan harus indah dan elegan. Lebih nyaman begini. Tidur sebulan baru kita bahas lagi. Kak Jaya, kamu di rumah? Kak Jaya, kamu di rumah? Kak Jaya, ini rumahmu? Kamu tinggal sendiri? Ada perlu, Boleh saya masuk? tidak nyaman. Pasti punya pacar kaya raya, kelihatannya pria tua yang gemuk dan jelek. Kak Jiajing, ini seperti ini proyek selanjutnya akan saya tangani. Apakah naskah asli hari itu masih ada? Saya dipecat dari perusahaan, kamu minta naskah dari saya. Itu kan dibuat selama jam kerja jadi milik perusahaan. Lalu, bagaimana kamu sengaja merusak gaun warna-warni perusahaan? Kalau kamu sudah tahu semuanya. Saya tak perlu berpura-pura kamu berbakat tapi akhirnya kamu kerja untuk saya. Kalau tidak dapat naskah, saya akan meniru sendiri. Semoga sukses. Saya habiskan 20.000 bit hidung palsu. Ini. Kenapa ini beda sama yang di video? Tidak terlalu mirip ya? Pak Li, ini versi terbaru. Lebih matang dari yang waktu itu. apa? Kalian dengar gak? Belajar banyak dari kepala Zhang, perusahaan kita butuh semangat belajar terus, paham? Dengan karya kepala Zhang ini. Mungkin saja,
Kita bisa muncul di sampul majalah fashion. Gawat, gawat, kita diblokir oleh pemasok dan pelanggan. Apa? Mayala Tianqiao Tela Menarik Semua Poster Iklan Kita, Huam Aida Clothing Membat Alkan Semua Pesanan, Den Asosiasi Supermodel Dunia Tidak Lagi Menyediakan Model untuk Kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak jelas. Mereka memberitahu kita pagi dini hari, seperti sudah diatur. Kemarin malam mereka Mangko Kompleks Huang Jiaying. Apakah ini terkait dengan dia? Berapa lama sebelum serah terima dengan Tian Mei? batch 10.000 unit, 1 bulan lagi. Tidak sempat atur hubungan ini. Jika pemasok domestik tidak mau bekerja sama, bisa mencari pabrik tekstil di Myanmar Utara. Pak Li, kita mendapatkan pesanan dari Tian Meije. Kualitas pabrik Myanmar Utara sulit dijamin. Benar, Pak Li. Jika tidak dapat kolaborasi dengan pemasok domestik top, kita bisa mencari dari AS. Meskipun biaya lebih tinggi, Kalian tidak tahu apa-apa. Yang diinginkan Tian Mei Gedesain kepala desain Zhang, kurang kualitas pabrik Myanmar Utara tidak masalah. Harganya murah. Kalau kalian berani bicara lagi, keluar dari sini. Pak Gu masih mengingat pekan mode Paris 3 tahun lalu ya. Tapi, Sky memang sangat cantik dan berbakat. Sudah tahu berita dia belum? Ya, sudah tahu. Sky kembali beraktivitas sebulan lagi. Selain itu, dia sekarang ada di Kota Yun. Kepala desainer Yuni Fang dan Sky. Kota Yun memang penuh bakat tersembunyi. Atur pertemuan dengan mereka berdua. Saya harus merekrut 1 orang. Ya. Ketua Zhang, bagaimana dengan pesta penyerahan barang pertama dari Tian Mei Pavilion? Begitu mewah. Dengar-dengar hari ini Pak Gu mengundang 4 anjing top di dunia fashion, termasuk Ratu Fashion, Sky. Dia adalah puncak dunia fashion. Akhirnya hari ini bisa melihatnya langsung. Berhenti. Huang Jiaying. Kamu sudah dipecat, mau ngapain masuk sini? Tak Jiaying. Jangan salahkan aku kalau bertindak bodoh di sini. Tian Mei Ge akan menyalahkanmu. Kamu tidak akan punya tempat di dunia fashion. benarkah? Yang baru-baru ini dilarang adalah kalian. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Apakah ini benar kamu digaji oleh orang kaya? Tidak heran bisa tinggal di villa mewah. Hari itu juga pasanganmu yang membantu kamu untuk berhubungan dengan 3 raksasa fashion, kan? Menjelekkan dan menghentikan kami. Imajinasi kamu luas. Minggir, aku harus bersiap. Mau kemana? Di Belakang Ada. Barang pertama dikirim ke Tian Mei Ge. Kamu mau masuk menghancurkan barang, kan? Betul, dan dengan sok bawa koper. Siapa yang tahu isinya ada barang yang gak layak dilihat? Hanya barang palsu dari kalian. Apakah perlu aku lihat? Kamu menyida tanpa dasar. Kalau berani, buka kopermu dan tunjukkan kami. Kamu yakin? Takut buka, nanti kaget. Acara peluncuran penting bawa koper besar, pasti niat tidak baik. Siapa berani ribut di Tian Mei Pedili? Asisten MA diam-diam masuk, ada niat jahat. Asisten MA, kamu datang tepat waktu, orang ini melanggar kebijakan perusahaan, sudah saya pecat. Dia mau masuk ke belakang panggung, saya curiga ingin balas dendam. Apa? Acara akan segera dimulai. Silakan Li dan Zhang bersiap, saya urus yang di sini. Lihat kan, kamu bahkan tidak bisa masuk. Mulai sekarang, kita itu beda jauh. Pergi. Nona, Tian Mei Pavilion bukan tempat untuk bersikap sembarangan. Jika kamu bijaksana, sebaiknya pergi. Atau kamu mau lihat dulu? Apa ini? Tuan Li bekerja sama dengan Tian Mei Pavilion, masa depan cerah. Sangat menjanjikan. Setelah pesanan ini, kita akan menjadi bagian elit dunia fashion. Seperti orang tak berbakat di pintu itu cuma bisa menunggu. Kenapa bicara orang sial itu? Saya Dengga. Hari ini, Ratu Fashion Sky akan datang. Jika kita bisa berkolaborasi, bahkan Tian Mei Ge harus tunduk pada kita. Aku tidak tertarik bekerja sama dengan kalian.
Sikap dan kacamata hitamnya, apakah dia Sky? Setelah Sky terkenal, dia hanya muncul sekali. Auranya memang mirip dengan Sky. Apakah mungkin? Jangan salah paham, hanya karyawan yang aku pecat, mungkin bukan Sky. Kak Jiaing. Sky adalah ratu fashion yang diakui global. Kamu tidak tampak seperti itu. Ribut apa? Apakah dia benar-benar Sky? Kita akan tahu setelah upacara penyerahan selesai. Jangan terlalu senang dulu, tak peduli caramu. Kamu tak bisa menghentikan Yuni Fang bersinar terang. Upacara penyerahan pertama dimulai sekarang, silakan Yuni Fang memamerkan. Halo para tamu. Ini adalah produk baru dari Yuni Fang. Kelahiran kembali. Desain adalah angin kebangkitan. Harganya 2.809. Tak perlu diperkenalkan lagi. Produk kali ini tidak memenuhi standar. Gu Xiaobei masih punya sedikit pandangan. Ada kesalahpahaman, Gu, setelah perkenalan, pasti akan menghilangkannya. Karya kali ini baik dari ukuran, proporsi, jahitan tidak sebanding dengan yang terakhir. Harga juga menjauh dari pasar. Apakah kalian mencoba menipu saya, menipu masyarakat dengan barang seperti ini? Tak disangka, bisa merancang kelahiran kembali, desainer jenius. Tingkatnya ditujukan untuk umum, mengecewakan saya. Karena pakaian ini bukan rancangan dia. Nirvana Reborn dirancang sepenuhnya oleh saya, tidak ada hubungannya dengan dia. Kenapa Zhang Yanhua menjiplak kreasi saya? Dia datang membawa undangan khusus. Apakah mungkin dia? Kak Jiaing. Tidak tahu maksudmu. Karya ini merancang saat ide bagus muncul. Huang Jiaing, kamu terlambat bekerja, tidak mematuhi arahan manajemen, dipecat dan masih menyebarkan gosip. Pengganggu seperti kamu. Seharusnya diboikot oleh seluruh industri. Menyerang orang berjasa tanpa membedakan benar dan salah. Memecat karyawan hamil dan wanita tua hanya karena tak bisa menemani minum. Kami bekerja untuk gaji. Mengapa harus menemani minum? Perusahaan lebih memilih elit serigala. Apa yang salah dengan dipecat? Pak Gu, jangan dengarkan dia. Saya Presiden Yuni Fang, tahu siapa di balik kelahiran kembali Nirvana ini. Strategi kita salah. Bisa beri kami kesempatan lagi? Tak punya bakat nyata. Kalian hanya sekelompok palsu. Kesempatan tidak cukup. Diam. Tidak apa-apa. Aku punya cara untuk mengetahui apakah itu nyata. Kalian berdua, gunakan ini untuk memotong setelannya. Akan segera terlihat yang sebenarnya. Spray jadi pakaian. Spray ini jelek. Bahkan desainer top dalam negeri pun akan kesulitan mendesain pakaian bagus dalam waktu singkat. Kecuali kepala desainer Zhang, hanya Sky yang disebut-sebut punya kemampuan ini. Seiya si Wang itu. Kali ini benar-benar kena batunya. Sekali bangkit. Replikasinya mudah. Jika kalian bisa melakukannya, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah. Jelas terlihat. Bagaimana? Bos Gu, jika Zhang Yanhua menang, bisakah Anda beri saya satu kesempatan lagi? Tentu saja bisa. Saya akan tambahkan pesanan 1 miliar. 1 miliar. Kalahkan dia setelah selesai, gajimu akan dobel. Saya tidak setuju. Apa, desainer hebat Huang, kamu takut orang tahu kemampuanmu yang biasa-biasa saja dan tidak berani menerima tantangan? Seseorang bersih tidak perlu membuktikan, biaya saya mahal. Tidak perlu dibuang di sini. Kalau kamu menang, saya beri pesanan 10 miliar. 10 miliar. Deal.
Saya sudah siap. Pemotongan teknik sehalus ini belum pernah terlihat. Hanya potongan Sky bisa menghasilkan pakaian sempurna seperti ini. Apakah? Tekniknya. Ini. Kecepatannya. Siapa sebenarnya kamu? Apa menurutmu? Punya saya. Mantan presiden. Hanya lebih cepat beberapa menit, apa perlu sombong? Yang terpenting adalah hasilnya. Hasilnya bagus atau harus dicoba dulu baru bisa tahu, kan, Pak Gu? Benar sekali. Cari 2 model wanita yang berbadan mirip untuk mencoba pakaian. Kita pasti menang kali ini. Lihat pakaianmu yang kampungan itu, berani gak tanding sama desainer Zhang kami siapa yang lebih hebat dalam merancang busana? Pakui. Kalau pakaian kamu kumasaimbang. Tapi kalau bisa lebih baik dalam riasan, pesanan itu pasti aman. Tingkat kemampuan riasan seseorang menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Bahkan banyak desainer top gak bisa mendandani diri mereka sendiri dengan luar biasa. Berani gak tantangannya? Gak menarik dan gak ada hadiah. Siapa yang menang? Aku bisa kasih tambahan. Pesanan 20 miliar. Kesepakatan. Direktur Gu, ini keputusan tepat. Memecat orang itu semua. Usia tua dan ibu hamil alasan sekunder. Mereka semua gak berguna. Siapa yang kamu sebut gak berguna? Sky. Rambu Perak, Prada, Ratu Fashion, Sky. Rasanya dan riasannya persis sama dengan Sky. Aku sembarangan memecat karyawan perempuan, ternyata itu adalah Sky. Aku. Akhirnya ketemu kamu. Sekarang lihat perbedaannya, kan? Kamu curang. Kamu meniru gaya rias sang Ratu Fashion. Iya. Meniru gaya rias tidak hebat. Kita bertanding dalam originalitas. Dengan kemampuan riasmu, pasti desain juga berantakan. Kalian kalah dan tidak mau mengaku, makanya mau lihat lagi hasil pemotongan kainnya. Aku hampir tertipu. Menurutku, kamu asal memotong. Dengan keterampilanmu itu, baju yang kamu buat masih berlubang-lubang besar. Kamu benar-benar membuat para model malu. Begitukah? Kerjanya profesional, bukan pemula. Sebaiknya bersiap-siap. Pak Gu, jangan terpikat olehnya. Dalam dunia mode, penting estetika dan jiwa seni. Kedua hal itu, dia tidak punya. Pak Gu, jangan khawatir. Karyanya tak sebanding dengan Zhang Yanhua. Kali ini kita pasti menang. Aku ingin lihat bagaimana caramu menang. Menarik. Bagaimana bisa? Sebagai desainer utama Yun Yifang, kualitas ini pasti membuat editor majalah mode, Susie, langsung ingin mempublikasikannya di majalah global. Lihatlah. Saat model memakai pakaian ini, aura mereka meningkat. Bahkan Presiden Asosiasi Model Internasional, Hathaway, ingin bekerja sama. Lihatlah, barang murahan, barang pasar jauh lebih bagus. Padahal bahannya sama, kualitas kreatifnya sangat berbeda. Itulah perbedaan. Perbedaan memang besar. Presiden Gu, kapan Anda menyelesaikan pembayaran yang tersisa? Desainer utama kalian cuma sampai level ini. Masih berani minta duit ke saya. Apa? Anda bilang, ini baru karya Zhang Yanhua. Bos Gu, saya gagal. Ini bukan kemampuan saya. Dia hanya mencari perhatian, klaim prestasi kebangkitan saya. Menepuenda. Bosku. Dia pasti datang siap. Lihatlah, di dunia fashion, selain Sky, tidak ada yang bisa bikin karya sekeren ini. Dia pasti meniru Sky. Betul, karyanya luar biasa hingga 3 tokoh besar dunia fashion tertarik.
Tidak mungkin dia bisa membuatnya. Dia penipu. Anda harus mengusirnya selamanya. Siapa yang kau sebut penipu? Tahukah kalian siapa dia? Editor utama Catwalk Susi, Presiden Ramada Wang Debiao, Ketua Asosiasi Supermodel Hathaway datang. Mereka adalah puncak dunia fashion, terakhir ada jutawan dengan dana berlimpah pun tidak bisa mengundang mereka. Tahukah kalian siapa dia? Mengapa ketiga tokoh besar ini datang dan saya melihat mereka ada di kompleks rumah Huang Jiaing? Apakah mungkin mereka datang untuk kelahiran kembali Nirvana? Pak Su, apakah Anda salah? Dia hanyalah seorang pencuri karya saya. Nirvana Rebirth adalah hasil karya saya. Hasil karya Anda? Saat itu situasinya mendesak. Saya hanya butuh setengah jam untuk menyelesaikannya. Marika Sela Manjira Nirvana Rebirth debut Ola Huang Jia. Makanya mereka datang untuk bekerja sama dengan tiga tokoh besar ini. Yun Yifang, kita akan mencapai puncak internasional. Saya bersaksi, jika ingin bekerja dengan Yun Yifang, ajukan Paisa. Tidak mengambil keuntungan apapun. Tanpa mengambil sepeser pun, dapat menambahkan 3 miliar setiap tahun dan mengundang bintang populer mempromosikan produk. Mimpi. 3 atau 300 miliar. Kami tidak akan bekerja sama dengan orang yang tidak bisa melihat. Benar. Lagi pula kebangkitan tidak dilakukan olehnya. Ketua Hathaway. Tidak salah paham sebulan yang lalu? Miss Huang sudah memberiku cetak biru dan aku sudah mengatur agar Rebirth tampil di acara internasional. Bagaimana mungkin aku salah? Apa sebenarnya yang terjadi? Dia mengambil cetak biru dan menipu Presiden Hathaway. Berani sekali. Berani Camus Mons Marquand Namabek Miss Wang. Dia mitra besar kami di Asosiasi Supermodel Internasional. Desainnya meluncurkan banyak supermodel ternama. Desainer hebat seperti dia, bagaimana bisa menyontek darimu? Merancang pakaian untuk supermodel adalah kehormatan bagi desainer. Tingkat dan posisi Miss Huang begitu tinggi. Dia sebelumnya bosku, selalu mencuri idemu dan memberikan idemu kepada Presiden Hathaway. Jadi kamu mengambil proyek pribadi untuk perusahaan, ya? Kamu juga mencuri ide orang lain. Orang seperti dia harus diboikot oleh industri, dikutuk banyak orang. Tak tertolong. Apa yang lucu, Miss Huang setelah bergabung berencana membesarkan dan menguatkan Yun Yifang dan memutuskan hubungan kita. Untuk menyontek, itu lebih dari sekedar omong kosong. Betul, kamu bilang mereka mencuri karyamu. Apakah yang merancang beberapa produk global sangat laris itu benar-benar kamu? Nona Huang, ternyata pernah bekerja sama dengan Direktur Wang, katanya jarang sekali ada pakaian yang ditangani langsung oleh Wang Debiao. Dia ternyata sangat terkesan oleh Nona Huang. Aku. Apakah kamu juga ingin mengatakan bahwa majalah yang mendunia itu adalah ciptaanmu? Majalah mendunia, beberapa dekade ini, hanya sedikit orang bisa mencapainya. Ada yang punya 3 kemampuan fashion ini sekaligus. Benar-benar puncak dunia fashion. Dia ternyata bisa bekerja sama erat dengan 3 raksasa fashion. Dia. Siapa sih sebenarnya? Dia punya posisi tinggi di dunia mode. Diambil sama aku. Posisinya jadi milikku. Huang Jiaing, kamu tidak tahu malu. Sebelum masuk perusahaan, semua ideku berikan padamu, tapi ternyata kamu langsung kasih ke 3 raksasa mode. Sebelum masuk perusahaan, aku ambil karya kamu, dapat uang dan terkenal. Betul. Aku anggap kamu sahabat terbaik. Senior yang paling aku percaya, panutan yang saya kagumi, tak disangka. Kamu ternyata demi diri sendiri, menjiplak ide saya. Pemimpin Su, jangan biarkan dia menipu. Dia hanya orang kecil dengan kehidupan pribadi kacau dan tidak ada selera fashion. Tak mengerti desain, bukan fashion. Semua karya yang ada di luar sana. Semua milik saya. Kamu ayam kampung yang ingin jadi burung phoenix hanya dengan mewarnai bulu merah. Keluarkan untuk kita cek. Tak perlu dicek, sebutkan saja mana karya yang dijiplak darimu, maka kamu menang. Pikir kita mudah ditipu? Pakaian dan Mayala kita ada di seluruh dunia. Jika kamu yang menciptakannya, kenapa sekarang bicara? Aku ingin memberinya kesempatan agar dia mengatakannya. Pak Wang, orang seperti Huang Jiaing dengan selera kasar, bagaimana mungkin bisa naik panggung internasional? Hanya orang seperti kita, yang memiliki keturunan terhormat seperti Kepala Zhang, yang bisa memenuhi standar internasional. Pak Li, bagaimana seseorang dengan standar dunia menghasilkan sampah? Bagaimana kalian tidak memiliki jalur menggunakan bahan berkualitas rendah? Apa?
Apa kamu bicarakan? Kami menggunakan bahan terbaik dan mahal. Di antaranya, untuk Nie Fen Chongsheng, kami menggunakan kain Benarkah? Kok saya dengar kain yang kamu pakai? Semuanya adalah sampah yang tidak memenuhi standar. Memakainya lama dan Anda akan terkena kanker kulit. Apa itu? Apakah ini orang dan bahan yang Anda gunakan? Tens. Gu? Beri kesempatan lagi. Kami membuat kesepakatan dengan merek fashion ternama dunia, LK. Kami adalah mitra Anda yang paling bisa diandalkan. LK? Silicon duduk. Apa kabar, Pak? Anda adalah. Bagaimana Anda berbicara? Dia adalah Pangeran LK. Tertarik dengan pakaian dirancang oleh desainer Zhang? Mau tidak? Malam ini ke kamar saya ngobrol. Maaf. Jika bicara bisnis lebih baik di sini. Apa yang kamu lakukan? Saya suka wanita yang pemalu. Semoga kita bekerja sama dengan baik. Kerja sama Huang Jiaing dengan mereka bertiga tidak ada artinya di depan Pangeran Rick. Kamu juga tahu, di dunia fashion yang paling penting adalah koneksi dan modal. Benarkan, Pak Gu, bukankah Anda selalu ingin membawa produk lokal ke luar negeri? Asal Anda mau bekerja sama dengan saya dan menyingkirkan Huang Jiaing, saya bisa melupakan yang sudah-sudah. Usir mereka keluar. Itu mereka. Apa yang Pak Gu ingin bekerja sama dengan Pangeran LK? Saya bisa menjadi Saya tidak suka diancam. Keluar negeri, saya bisa sendiri. Saya juga tidak suka dengan orang yang pura-pura dan tidak punya kemampuan. Mulai hari ini, grup Gu akan memboikot Yun Yifang sepenuhnya. Yun Yifang tidak menyerahkan sesuai perjanjian, seharusnya mengganti rugi 3 miliar. Yun Yifang menjual barang rendah kualitas dan menyebar kabar buruk. Kami juga akan mempublikasikan. Tunggu saja kehancuran nama kalian. Saya berusaha bersatu dengan semua pabrik pakaian, memblokir Yun Yifang. Kalian mau membuat Yun Yifang terpojok, bukan? Kalau iya, tidak, usir mereka. Direktur Gu, kami adalah satu-satunya mitra di Daxia. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Berdasarkan bakatmu, tidak mengejar masalahmu menyamar sebagai Sky. Kalau begitu terima kasih banyak, sikap besar hati. Tertarik untuk datang ke rumahku? Ini rumahmu. Kelihatannya bagus, tapi itu apa? Ini. Xiao Bei. Bawa pacar ya? Kenapa nggak bilang dulu? Pertemuan pertama. 10 miliar. Kamu butuh apa? Beli sedikit. Nenek. Dia bukan. Apa maksudmu? Janggon peli. Kamu dingin? Gadis itu pasti menderita. Uang ini wajar. Nenek, aku bukan pacarnya. Kami di sini untuk bicara bisnis. Ini pertemuan pertama kami. Oh ya? Sepertinya kita pernah bertemu. Tidak usah buru-buru. Kita punya Xiao Bei ini, orang tuanya meninggal lebih awal, dan dia fokus sepenuhnya pada pekerjaan. Selama bertahun-tahun, kamu adalah gadis pertama yang dia bawa pulang. Dia dulu selalu berbicara tentang Ratu Fashion. Sky itu, dia bahkan tidak tahu apakah orang itu berkulit hitam atau putih. Nenek. Sky adalah desainer paling berjiwa dan artistik yang pernah saya temui. Dari karyanya, saya bisa merasakan bahwa dia pasti orang Daxia yang unik. Tidak menyangka, Gu Zong yang besar, masih penggemar beratku. Saya pikir, ingin menunjukkan sesuatu padamu. Apa yang ingin kamu tunjukkan? Aku pernah bayar mahal untuk beli karya SK. Karya-karyaku sudah dilelang. Sebenarnya beli apa sih? Karya pertama yang dibuat SK saat debut. Gaun pengantin impian. Ini karya pertamaku dari masa kuliah, dia yang membelinya. Saat itu SK masih belum terkenal. Tertarik dengan jiwa dan seni kreatifnya.
Sangat terpesona. Xiao Bei, bilang begitu di depan cewek lain gimana sih? Dia bukan orang lain, dia bukan siapa-siapa. Tetapi saat Sky merancang gaun pengantinnya, dia menamainya Dream Wedding. Menikahlah dengan seni, selamat tinggal pada diri sendiri. Anda telah dilahirkan kembali dan berkembang menjadi sesuatu yang biasa. Jadi, kamulah yang dapat merancang kelahiran kembali Nirwana. Itu Sky, kan? Ayo, jelaskan pada saya, dengan profesionalisme Anda, bagaimana Anda bisa kalah dari Huang Jiaing, dan bagaimana Huang Jiaing berkolaborasi dengan 3 raksasa mode? Tuan Li, saya sudah bilang bahwa Huang Jiaing yang mencuri karya saya. Apakah Anda pikir saya bodoh? Mengapa Anda tidak menjelaskannya pada saat itu? Mengapa Anda? Siapa menelepon? Masalah apa? Aku, ayahmu. Ayah. Ada apa? Apa kamu lakukan? Dengan Sky mengawasi, perusahaan masih mengalami krisis besar. Sky. Bagaimana menjadi Sky? Dia berbakat seni tinggi, pionir di dunia mode. Satu langkah darinya bisa gemparkan industri mode. Aku hanya karyawan yang baru dipecat. Benarkah? Saya belum menikmati kehidupan biasa atau menemukan jodoh sejati. Saya tidak ingin jadi Sky secepat itu. Maaf. Apa maksud 3 dewa mode? Maksud kamu mereka. Saya kenal Susi dan mereka lama. Mereka tidak suka Lee Min Ho, jadi kebetulan membantu. Baiklah, suatu hari saya bertemu dengan Sky. Pasti kenalkan kamu padanya. Baik-baik. Terima kasih, Direktur Gu. Ayah, maksud Queen Fashion Sky ada di perusahaan kita? Saat dia baru memulai, saya membantu dengan dana. Saya memohon berkali-kali untuk mengundangnya. Kamu harus menjaga dia, kunci kemenangan kita. Ayah, kenapa tidak mengatakannya? Siapa Sky? Jelas saya harus memanjakannya. Tentu saja kepala desainer kita yang merancang, Rebir. Saya juga berusaha keras mengajak Rick bergabung. Mereka sudah bertemu, kan? Sudah bertemu. Saya pikir, bagaimana Rick bisa tertarik dengan kepala desainer kecil? Ayah tenang saja, saya pasti akan membuatnya membayar. Pak Li, dengarkan penjelasan. Saya tidak bermaksud untuk menipu Anda. Kek Sky. Kenapa tidak bilang lebih awal kalau kamu adalah... Please Sky. Bagaimana cara kerja sama diingin? Mirip. Masih sangat mirip. Mirip apa? Segala tentangmu. Sangat mirip dengan bayanganku tentang Sky. Guzong. Tidak sesuai dengan bayanganku. Di kompetisi fashion global bulan depan. Aku ingin kamu mewakili grup Gu. Menjadi yang terbaik. Kompetisi di mana desainer top dunia berpartisipasi. Setelah masuk final, berduel dengan Ratu Mode untuk jadi Ratu Mode berikutnya, CEO Gu. Terlalu percaya padaku? Aku hanya ingin meningkatkan reputasi dan mendapatkan kualifikasi untuk grand final. Aku yakin. Kamu pasti bisa melakukannya. Aku akan menawarkan harga. 10 miliar. Deal. Janggon berpura-pura. Ayahku bilang desainer utama kebangkitan itu kamu. Jadi, kamu Sky, kan? Ternyata Huang Jiaing adalah Sky. Pantas saja 3 raksasa mode sangat baik padanya. Sky, sekarang diangkat sebagai wakil direktur. Gaji bulanan 10 juta. Bantu hubungkan dengan Pangeran LK dan jatuhkan keluarga Gu. Saya memberikan saham perusahaan 30%. Bagaimana? Benar-benar bodoh. Namun, selama saya bisa terikat dengan Pangeran LK dan mendapatkan saham perusahaan, apakah saya benar-benar Sky tidak akan penting lagi. Baiklah. Saya juga tidak akan sembunyi. Saya Sky, membantu kamu menghancurkan keluarga Gu. Namun, saya mau kontrol mutlak atas perusahaan. Mulai hari ini, Direktur Zhang adalah wakil direktur perusahaan. Uruzan-Peruzan. Dikelola wakil direktur Zhang. Apa tidak salah, perusahaan rugi miliaran, kok bisa promosi? Dari kemampuan, dari karakter, apa lebih baik dari Direktur Huang? Direksi tidak bisa melihat. Apakah kalian menganggap saya tidak ada di sini? Kalian berdua dipecat. Melanggar persaingan. Tidak diizinkan bekerja 2 tahun ke depan. Kamu. Apa, kamu? Siapa berani membicarakan aku di kantor? Memuji Huang Jiaing. Mereka berdua adalah contoh. Selain itu, lomba fashion global sebulan lagi akan dimulai. Aku ingin kalian setiap orang memberikan 100 rancangan. Tidak selesai.
Segera berkemas dan pergi. Dulu orang 3 rancangan sebulan, bagaimana bisa selesai? Dan rancangannya harus berkualitas. Intensitas seperti ini menjamin kualitas. Kalian meragukan aku bukan? Tanpa intensitas seperti ini bagaimana bersaing dengan seluruh dunia? Dalam sebulan, kalau kalian kurang satu rangkaian, gaji dipotong 1000. Bisa tidak bisa? Terserah kalian. Semua hentikan pekerjaan kalian sebentar. Ini adalah kepala baru kita, Huang Jiaying, yang akan bertanggung jawab atas kompetisi mode global kita 1 bulan mendatang. Sebagai pekerja, saya ingin membuat 3 peraturan. Sepertinya kita harus lembur sebulan, akhir pekan mungkin bye-bye. Pejabat baru punya 3 langkah, jadi kita akan merasakan akibatnya. Pertama, istirahat Rabu, Sabtu, dan Minggu. Saat bekerja, pastikan energi penuh. Penting untuk membuat rencana dengan semangat tinggi. Libur 3 hari seminggu. Apa ini berarti aku harus lembur setiap hari? Yang kedua adalah, setiap orang tidak perlu kerja lembur. Lembur butuh izin tambahan dan bayar 3 kali lipat. Jangan-jangan dia mau bikin proyek gagal, akhirnya salahkan kita. Mungkin kasih tugas berlebihan, kita lembur mengejar kerjaan. Oran Begini Bagnac Aculia. Akhirnya kita fokus rencana, menang. Kalau proyek gagal, tanggung jawab di aku, tidak ambil uang sepeser pun. Hidup kepala Huang. Menarik. Direktur Gu, kepala Huang ini benar-benar berantakan. Mau aku urus? Tidak perlu. Aku percaya padanya. Tuan Gu. Kita persiapkan 5 tahun demi kompetisi ini, bertemu Sky, kalau sampai batal. Hanya dengan tidak takut gagal, mengalahkan kegagalan dengan kebebasan, membuat kreasi mode lebih baik. Saya percaya padanya. Ternyata pandangan Tuan Gu begitu buruk. Keluar. Siapa yang menyuruhmu datang? Bagaimana masuk? Cepat keluar. Saya sekarang agen LK. Jembatan Tuan Gu menuju internasional. Tuan Gu, mau bekerja sama dengan saya? Selama kamu bersedia memecat Huang Jiaying, kerja sama dengan saya akan menghubungkan grup Gu ke internasional, lalu membantu Gu mendesain beberapa karya. Pasti bisa membantu Gu masuk ke final. Sebelumnya mengajarimu dan menyelesaikan banyak masalah, tapi kamu ingin menjatuhkan saya di pekerjaan ini. Selama kita menjatuhkan Gu Xiaobei dan menekan Huang Jiaying, ketika saya memenangkan kompetisi fashion, saya akan menjadi ratu fashion sesungguhnya. Sebelumnya adalah salah paham. Asal Gu bersedia, saya bisa menjadi milikmu. Tidak mau. Keluar. Di kompetisi fashion, kamu akan menyesal seumur hidup. Karena kepercayaan Gu, serahkan juara babak penyisihan pada saya. Saya tidak tahu mengapa Rick bekerja sama dengan Cloud Cloak. Rick juga memuja Sky. Maksudku, itu hanya logis. Dia seharusnya tidak memilih mereka. Oh tidak, apakah ini tentang aku? Bukan apa-apa, itu hanya sebuah LK, wasit yang terbaik. Ini bukan apa-apa. Ayo pergi. Astaga, Pak Gu malah tersenyum lagi dan bilang semangat ke orang lain. Apa Pak Gu sudah beralih cinta? Harus pilih bahan yang paling cocok. Semangat, semuanya. Bisakah Yun Yifang kita bangkit lagi? Berarti kamu harus menang kompetisi ini. Tenang saja, Pak Li. Pasti menang. Masih berani membawa karya yang menekan karyawan untuk ikut lomba. Karyawan dianggap seperti sapi dan kuda. Hasil dari lembu dan kuda yang membajak tentu saja itu milik kita.
Siapapun yang memeras karyawan dan tidak menghargai mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan, dan Anda akan mendapatkan keberuntungan. Memberi hadiah, dan kau menggetak hadiah itu. Hadiah? Jaket pelampung ini. Aku membuatnya hanya untukmu. Kuharap kau segera memakainya. Lee Myung-ho. Ini adalah kontes mode global. Dengan semua perhatian, apa kau tidak takut ditertawakan oleh seluruh dunia? Tuan Gu. Kamu hampir membuat Yunifang bangkrut, menghalangi rezeki. Kami beri hadiah ini, tidak berlebihan kan? Kamu juga ingin satu? Jika Direktur Gu terburu-buru, aku bisa segera membuat kalian satu pada malam ini. Berkelakuan seperti anjing hanya karena Rick suka kamu? Apa yang luar biasa? Sekarang satu kata dariku. Bisa memutus rantai pemasok luar negeri. Saya semakin berhati-hati dengan kata-kata. Gu Xiaobei. Kalau kamu masih ingin tampil di panggung internasional, biarkan dia. Kenakan pakaian ini dan berjalan beberapa putaran untuk kita lihat. Perusahaan Gu besar, tapi dibanding tokoh internasional, masih agak kurang. Kalau menyinggung LK, perusahaan Gu bisa kehilangan setidaknya ratusan miliar. Mimpi. Orangku bukan untuk dijadikan bahan olok-olokan oleh orang luar. Sayang sekali. Tuan Gu bahkan tidak punya keberanian maupun kualifikasi untuk masuk ke dunia fashion internasional. Benar-benar lucu. Kalau mau masuk ke dunia fashion, pakai baju pemakaman apa untuk masuk dunia ini? Mengapa harus masuk? Biarkan saja. Benar, masuk ke dunia fashion mengandalkan pengetahuan dan kemampuan memotong. Berani nggak kita adu potong baju ini? Ketua Huang, ini pakaian pemakaman loh. Nggak bisa diadu nih. Dari dulu nggak ada yang adu ini. Mau diadu gimana? Kita potong satu baju, yang lebih bagus, yang lain pakai. Bagaimana? Konyol. Bagaimana kalau? Kompetisi fashion diikuti miliaran orang. Kalau kenakan baju kematian, dampaknya ke merek bisa capai ratusan miliar. Bisa-bisa perusahaan langsung bangkrut. Sepertinya lebih baik batal. Penilaian dimulai di dalam. Jangan khawatir, Tuan Lee. Dia cuma menggertak. Saya belum pernah lihat ada yang bisa mengubah baju kematian. Oke. Saya tanding denganmu. Tapi baju ini dibuat khusus untukmu, jadi tidak akan saya potong. Kamu hanya potong satu kali, jika tidak lebih baik dari sebelumnya. Dianggap saya menang bagaimana? Boleh. Tenang, pasti menang. Keep à la Wang. Satu potong ini bernilai 10 miliar. Harus potong dengan baik. Selesai. Ini. Wah, jangan-jangan kamu mata-mata dari Yunifang ya? Hanya memotong satu kancing, ada bedanya? PHKMU langkah yang tepat. Baru masuk perusahaan, sudah rugi 1 triliun. Kamu pembawa sial. Aku tahu kamu cuma menggertak di sini. Lebih baik pakai baju berkabung ini. Belum tentu. Kepala Huang. Menang telak. Si Gu Xiaobei ini lumayan punya sedikit visi. Di sini penonton global bisa melihat, aku rasa efek merek Gu akan menurun drastis. Bisa jatuh jauh sekali. Gu Xiaobei. Lebih baik kamu mengalah saja. Dia cuma memotong satu kancing. Menurutku meski dia memotong semua kancingnya, tetap saja sebuah baju mati. Salah. Kancing baju mati ini, yang ganjil 13579 adalah untuk orang hidup. Itu adalah pakaian tang. 2468 untuk orang mati. Itu adalah baju kematian. Apa? Hanya tersisa 4, jadi genap. Tidak mungkin, kamu mengarang cerita. Saya cek di internet, ternyata sesuai dengan apa yang dikatakan Kepala Huang. Tebasan ini, pemisahan yin-yang, sekali tebas. Pakaian tang jadi baju kematian, inovasi atau masuk akal? Jadi, kamu sudah tahu dan hanya mempermainkanku. Di Yunifang tak bisa bedakan pakaian Tiongkok dan pakaian jenazah, masih menyalahkanku. Ke depan, tidak ada yang berani pesan pakaian lagi, beli pakaian jenazah. Tidak baik. Apa itu Yunifang? Aku pikir lebih tepat disebut toko pakaian jenazah. Ini,
Sekarang benar-benar selesai. Saham Yun Yi Fang bisa turun. Ayahku pasti akan bunuhku. Zhang Yanhua, Ada apa denganmu? Kenapa bisa membuat kesalahan seperti... Zhang Yanhua. Silakan, aku lihat pakaian ini cocok buatmu. Aku tidak mau memakainya. Jangan kira sudah menang, babak awal dimulai sejak tadi. Sekarang penilaian sudah selesai. Jadi, kamu sengaja bikin waktu terbuang di sini. Benar sekali, ini hanya pemotongan gambar. Bahkan jika nilai pasar kita turun, so what? Asal kita menang babak awal, nanti bisa kita tarik lagi. Ayo pergi. Kenapa datang? Cepat serahkan karya. Waktunya sudah habis, juara pertama sudah ditentukan. Datang lagi tahun depan. Juara pertama babak awal, juara pertama di babak final. Akan jadi aku juga. Boleh aku melihat karya juara pertama? Lihat, kan Kampungan. Ini adalah karya seni tak bisa dirancang dalam 800 generasi. Bukankah itu sebuah kunci? Anggap itu seni? APA yang Ini disebut jendela jiwa, kunci yang bisa membuka hati. Aku berencana membanderolnya 1 juta, pastinya laku di seluruh dunia. Kalau karyaku jauh lebih baik darinya, apakah aku yang jadi nomor 1? Mengungguli, ini adalah produk high-end yang dioptimalkan dari puluhan ribu konsep. Dengan apa kamu mengungguli? Pak Gu, dengar Anda investasikan ratusan miliar dan persiapkan selama 5 tahun untuk kompetisi ini, akhirnya tidak dapat kualifikasi. Apakah ini berarti malu di luar negeri juga? Gu Group gagal mendaftar sehingga harus datang langsung. Apakah ini juga ulah kalian? Benar, inilah kekuatan. Jika ingin menyalahkan, salahkan dirimu sendiri karena mempercayai ayam gunung, bukannya burung phoenix emas. Berbakat tapi mengapa? Masih saja tidak bisa masuk pasar internasional. Siapa bilang? Aku akan buat Huang Jiaying bersinar di internasional. MR Gu sudah mendaftar sehari sebelumnya. Kita punya hak untuk bersaing. Bagaimana bisa? Aku sudah batalkan kamu. Kamu daftar pakai nama lain. Tidak terlalu bodoh, toh akhirnya yang mewakili tetap grup Gu saya. Memang tak terbantahkan, Bangga untuk apa? Coba kalau produkmu bisa ungguli punyaku. kamu harus lihat baik-baik. Pernah melihat banyak panggung internasional, tapi pertama kali melihat panggung sekeren ini. Tak heran Sky bisa mempertahankan gelar Ratu Mode Global selama 7 tahun. Selera estetika ini memang beda tingkat dengan orang biasa. Awalnya aku hanya mendengar tentang rencananya, sudah sangat suka, tak disangka efek visualnya lebih mengejutkan. Dia benar-benar bukan Sky? 7 hari. Dalam 7 hari ini aku telah melihat ribuan karya, berkali-kali di runway, ini adalah panggung paling mengejutkan yang pernah kulihat. Sutradara, meledak. Jumlah penonton online sudah melewati 50 juta. Lihat. Apa? Saat puncak acara tertinggi hanya 70 juta. Lihat itu, acara yang membuat semua orang terkesima. Semua orang berpikir ini adalah karya ratu yang bisa menandingi Sky. Segera berikan kamera ke peserta, pembawa acara cepat wawancara. Halo, Direktur Gu. Semua orang di internet sangat tertarik dengan karya kompetisi kalian. Boleh tahu namanya apa? Nama karya ini, Cahaya Fajar. Artinya, meski hidup gelap, kita menyambut fajar seperti cahaya mentari. Cahaya Fajar adalah nama yang bagus. Bagaimana? Sekarang menyerah? Masih sempat. Apa-apaan ini? Sulap di sini, ya? Tambahkan api sudah cukup, kami bersaing dengan karya itu. Benar sekali. Saya lihat desain karya kamu juga biasa saja. Cuma tambahkan beberapa api. Tema kompetisi ini adalah aksesori, dan kamu ambil yang ini. Apa-apaan ini? Punya makna baik, tapi akhirnya tetap cuma memancing perhatian. Lari dari tema dan karya ini tidak bisa dibandingkan dengan karya kepala desainer Zhang. Pangeran LK memuja Sky. Kenapa sekarang bicarakan orang lain? Itu karena kamu tidak tahu identitas asli Zhang Chief. Identitas asli? Kamu punya identitas lain? Kenapa aku tidak tahu? Selesai, Rick mengira aku adalah Sky. Tidak heran menyukaiku. Kalau dia tahu aku berpura-pura, aku hancur. Identitas asli belum pantas diketahui. Jika tidak membawa perhiasan, cepat pergi. Jangan mempermalukan diri. Siapa bilang aku tidak siap? Ini baru permulaan.
Aku ingin lihat apalagi trikmu, jangan bilang kamu mau ambil barang sembarangan lalu menganggapnya perhiasan. Tidak seperti kalian, sembarangan ambil kunci menganggapnya perhiasan. Kamu. Baiklah, saya akan lihat apa yang bisa kamu tunjukkan. Wanita spesial bagi Direktur Gu. Hebat, tidak mengecewakan jadi Sky. Standar naik, bagaimana orang lain bisa menyusul? Permisi, desain. Apa nama karya ini? Dia Huang Jiaying, desainer utama khusus yang dipekerjakan oleh kelompok Gu. Gunakan gelar. Boleh tahu, kepala desainer Huang, apa nama tas ini? Pembawa acara ini tidak profesional. Direktur membuat nama Huang Jiaying terdengar di seluruh dunia. Sutradara, sudah mendunia. Jumlah penayangan online sekarang sudah lebih dari 200 juta. Semua orang menonton, semua orang membicarakannya. Ingin tahu nama tas ini dan harganya. 200 juta. Selama ini belum pernah ada acara yang memiliki efek seperti ini. Tas bahu yang membawa keajaiban ini, namanya apa sebenarnya? Phoenix Api. Fajar cerah dengan Phoenix Api, memakai Phoenix Api dan akhirnya Fajar cerah, bernyanyi sepanjang jalan. Phoenix Api, kalau ini produk kita LK, pasti saham akan melonjak. Sayang sekali. Phoenix Api, nama yang bagus. Aku pasti beli. Sekarang ada miliaran penonton punya pikiran sama dengan Pak Su. Silakan, Kepala Huang, bagaimana menentukan harganya? Menentukan harga. Dia wanita tidak punya kemampuan bisnis, aku memecatnya. Karya sehebat ini, dia tidak bisa desain. Ini dia menjiplak. Betul, sebelumnya dia menjiplak karyaku. Sekarang dia menjiplak karya siapa lagi? Aku bilang, bagaimana mungkin ada desain yang lebih baik dari Chief Sang? Ternyata menjiplak ya. Huang Jiaying, kamu akan melakukan apa saja untuk menang. Sekarang di depan penonton global, Dewan Juri segera minta maaf. Jangan mempermalukan negara kita lebih jauh. Lihat ini apa? Verifikasi sertifikat asosiasi fashion. Aku tahu kalian akan memfitnahku, jadi sebelum kompetisi dimulai aku sudah verifikasi. Ini adalah verifikasi paling otoritatif di dunia. Apa yang kalian katakan? Karya dia dengan standar desain seperti ini. Kenapa tidak dikenal? Tuan Putra, jangan tertipu olehnya. Dia hanya beruntung merancang ini. Hanya ingin menentukan harga tinggi dan memanfaatkan pasar global. Karya harus dijual publik. Yakin berani tanding penjualan? Kenapa tidak berani? Tasnya jelas barang mewah terbaik. Harganya lebih mahal dari kunci kita. Bisa lebih laris dari kita? Membandingkan jumlah tidak menarik. Bagaimana kalau kita taruhan sesuatu, yang kalah mengalihkan 10% saham ke pemenang? Berani taruhan? Perusahaan kami bernilai ribuan miliar, sedangkan perusahaanmu nilainya hanya miliaran. 10% saham dapat dibandingkan? Kalau tidak berani taruhan, menyerah. Saya bertaruh denganmu. Direktur Gu, nilai lebih 100 miliar. Kunci nggak keberatan dihargai murah, mungkin bernilai 5 rupiah. Jumlah prapenjualan mungkin lebih tinggi dari kita. Tenang saja, aku nggak pernah kalah bertaruh. Sutradara. Jumlah penonton online global melampaui 3 miliar. Gu Xiaobei menghabiskan 100 miliar untuk mempromosikan Huang Jiaying. Sutradara, maksudmu taruhan 100 miliar ini sengaja dibuat oleh Gu Xiaobei? Kamu pasti kalah. Direktur Gu, saat saya dapat 10% saham dan gelar Raja Mode, saya akan beli perusahaanmu. Waktu itu, kamu kerja untuk perusahaanku, tidak bakal menghina kamu. Maaf, belum pernah bekerja untuk orang lain. Kamu. Kalau begitu saya pecat kamu, kamu jadi pengemis di Menangkan dulu baru bicara. Ungkapkan harga jual. Jendela jiwa, harga Rp8.888. Ini bukan hanya kunci menuju jiwa, tetapi juga kunci menuju kekayaan. Dengan itu, pasti dapat sukses. Silakan pesan bagi para penonton. Biaya produksi Rp1 dijual Rp8.888, kunci mengunci gerbang kecerdasan. Kenapa harganya Rp8.888? Itu produk Phoenix, mereka dengan spesifikasi tinggi. Harganya pasti ratusan juta. Pada akhirnya, permintaan pasti kalah dengan kami. Kami, LK akan kolaborasi dengan perhiasan ini. Kunci ini terjual habis, penjualan mencapai 10 juta pesanan. Pak Gu, Anda terlalu meremehkan kemampuan pewaris LK. Kali ini, Anda akan kalah. Yang kalah
adalah kalian. Kenapa 188, bukan 1 juta? Barang mewah, dijual harga segitu? Pasti kesalahan dengan Harga kami memang 188.000. Kepala desainer ingin semua merasakan kesempatan bangkit dari keterpurukan dan menyambut terang pagi. Ini benar-benar gila, kualitas mewah ini, tapi harganya segini. Ini sungguh tiada bandingnya. Sutradara meledak, pemesanan dan ratingnya melonjak. Rating mencapai 5 miliar, pemesanan melebihi 30 juta. Pantesan Pak Gu bilang ke saya. Akan memberi kejutan besar semua orang. harga begini mengganggu pasar. Bagaimana kita merek mewah ini harus mengharga? Itu masalahmu. Kamu. Sungguh tak terduga, baru dipecat menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan. Kamu. Pangeran, kamu harus bantu aku. Kalau ayah tahu, dia pasti marah padaku. Tolong umumkan data terbaru. Data terbaru menunjukkan, jendela jiwa, 100.000 unit. Tidak mungkin. Ada kolaborasi LK. Ini dianggap barang mewah harganya benar-benar murah. Hanya terjual 100.000 set. Penjualan Fire Phoenix lebih buruk. Sekarang pasti, di akhir acara penonton berkurang. Saat ini, Pesanant Fire Phoenix Lima plus Juta Setjan La Penonton Online Mancape ENAM Ratu Juta. Apa? 50 juta maksudnya mereka dengan tas ini saja jual puluhan miliar. Pangeran, kamu harus bantu aku. Bantu apa? 50 juta pesanan, tahu konsep APA? Penjualan LK setahun. Kunci jelek seperti ini, masih bisa jual lebih baik, kan? Hers. Selamat, Direktur berhasil mendapatkan pesanan global. Kepala Huang terkenal di seluruh dunia. Pak Gu. Perusahaan kita punya rencana cadangan ini. Selanjutnya, bagaimana dengan final? Ayah. Dazar anak Jurakan. Memalukan seluruh dunia tahu. Satu rangkaian kunci rusak, berani kamu jual. Dijual 8.800. Semua ide Zhang Yanhua. Anda bilang memperlakukan Ormadia, Dazar Bajingan. Kamu ingin aku marah? Kenapa Huang Jiaing pindah ke tempat Gu Xiaobei? saya sudah memecatnya. Dia itu cuma parasit, kejadian hari ini keberuntungan. Baik, dasar kurang ajar. Lihat apa yang kamu lakukan. Tunggu saja, saya akan langsung terbang pulang. Semuanya salahmu, bikin ayahku marah besar. Ayahku tahu segalanya tentangmu. Apa? Sudah tahu semuanya. Pak Li, dengarkan penjelasan. Tidak ingin mendengar pembelaanmu. Situasi sangat buruk. Di final besar ini, kalau tidak menampilkan yang nyata, bisnis kita, Yun Yifang, akan hancur. Perusahaanku gagal, ada 1000 cara untuk menghancurkanmu. Ingat itu. Pak Li bilang memberi tahu fakta Capital Li Mingho. Ini kesempatan terakhirku. Pak Li, jangan khawatir. Saya pasti bisa menghidupkan kembali Yun Yifang. Tenang saja. Di rumah, aku dan Kepala Huang sudah merancang karyanya. Desainnya selesai. Ini pertama Direktur Gu ikut desain, ingin melihatnya. Kamu akan lihat sendiri. Ada satu hal lagi. Nenek bilang, dia dengar bisa melihat Sky di final. Dia juga datang. Apa? Dia bilang, cuma pengen bantu kamu. Nembak, nyomblangin kalian. Dibesarkan nenekku. Peduli, nggak bisa dihindari. Cuman, nenek nggak suka sama Sky. Kenapa sikapnya berubah? Katanya mau lihat cocok nggak si Sky. Kalau nggak cocok, biar kamu kejar Kepala Huang. Kamu baik-baik saja, jangan dengar omongan ngawur. Tidak apa-apa. Bagaimana di final? Aku harus sebagai Sky. Kenapa selalu tidak bisa menghindar dari desakan nenek untuk menikah? Direktur Gu, Ada apa? Sky mengajak aku bertemu. Bawa Ketua Huang santai. Tidak. Sky mengajakmu. Ada masalah? Aku punya masalah besar. Sky sulit mengajak orang bertemu. Kamu tidak tertipu kan? Meskipun 1% kemungkinan. Tetap ingin bertemu dengannya. Jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Hei. Bukan, kamu. Sky, au Sky. apa kekuatan kamu sebenarnya? Tuan Gu. Bertahun-tahun sudah. Setiap Dongar Namamu. Jadi nggak rasional sama sekali. Nggak bisa, aku harus lihat siapa pakai namaku menipu bos yang fans. Kepala Wang. Kalau tunggu Li Dong kembali. Semua.
Bisa terlambat. Aku harus sebelum itu. Temukan pendukung. Kabarnya Gu Xiaobi penggemar berat Sky. Kalau aku jadi pacarnya. Lalu sambil curi karya final. Aku tidak percaya. Keluarga Li dan keluarga Gu. Jangan pilih saya. Zhang Yanhua. Kenapa kamu? Fiku. Silakan duduk. Tidak perlu. Pak Gu, apa Anda tidak ingin tahu siapa Sky? Siapapun tidak mungkin kamu. Lagi pula, di final besok. Aku juga bisa bertemu dia. Kenapa tidak mungkin itu saya? Tuan Gu. Tuan Gu, coba pikirkan kenapa Yun Yi begitu menghargai saya. Rick begitu memuji orang-orang Sky. Lalu mengapa mereka akan membantu saya? Sekarang, bisakah kita bicara? Bagaimana bisa kehilangan jejak Gu Xiaobi? Kamu tenang, kenapa mudah ditipu? Apa harus dilakukan? Jangan-jangan dia akan diambil ginjalnya? Kamu dan Sky yang kubayangkan sangat beda. Kalau kamu benar-benar Sky, bagaimana menjadi seperti sekarang? Seperti apa? Mengambil alih karya orang lain dan membuat serangkaian kunci. Atau menjilat pangeran mewah. Bapak Gu, silakan duduk. Tidak perlu. Bapak Gu, kamu tidak ingin tahu siapa Sky? Siapapun tidak mungkin kamu. Apalagi besok di final. Aku juga bisa melihatnya. Kenapa tidak mungkin aku? Tuan Gu. Tuan Gu mungkin bisa berpikir kenapa Yun Yi sangat menghargai aku. Rick sangat memuji orang Sky. Tapi kenapa dia membantuku? Sekarang, bisa kita bicara sebentar? Bagaimana bisa kehilangan jejaknya, Gu Xiaobi? Kamu biasanya tenang, kenapa mudah tertipu? Gimana nih? Apakah mungkin dia akan diambil ginjalnya? Kamu berbeda dari Sky dalam bayanganku. Jika kamu memang Sky, bagaimana bisa seperti ini? Seperti apa? Menggantikan karya orang lain, mendesain sebuah kunci. Masih menyenangkan pewaris perusahaan Lux. Semua ada. Saya terpaksa melakukannya. Keluarga Li sudah berbuat baik kepada saya. Li Minhao memaksa saya. Kalau memang begitu, saya bisa membantu kamu lepas dari kendali keluarga Li. Syaratnya, kamu harus mengakui kejahatan kamu lakukan sebelumnya. Dan minta maaf kepada Huang Jiaying. Baiklah, CEO Gu, minum satu gelas, saya akan mempertimbangkannya. Bagus, akhirnya ketahuan juga siapa yang berpura-pura jadi saya dan menggodai sumber penghasilanku. Tak disangka Pak Gu, yang biasanya tidak suka minum. Hari ini minum juga. Namun, apakah minuman ini demi aku? Demi Huang Jiaying. Demi Huang Jiaying. Minum untukku. Kenapa? Bukankah kamu mengagumi Sky? Dengar kisahku saja pasti tidak tergerak. Aku hanya mengagumi karya Sky dulu. Tapi karakter Huang Jiaying dan karyanya sangat luar biasa. Insiden penggantian selalu menjadi kontroversi. Tak ingin jadi ternoda. Ternyata dia selalu peduli aku. Baiklah. Berikan karya final padaku. Aku akan buka suara. Katakan bahwa itu akan disampaikan hari itu. Mimpi. Itu adalah karya kita bersama jika kamu benar-benar Sky. Aku sangat kecewa tapi aku pikir kamu tidak mungkin Sky. Sky tidak akan sekeji kamu. Kamu menaruh obat di minuman. Tidak mau karyanya. Tidak masalah, asalkan aku menjadi wanita. Aku tidak percaya. Nenekku tidak mengenaliku. Sudahlah. Bagaimana kamu bisa masuk? Pintu tidak terkunci, jadi masuk. Bisa minta asisten Matt bantu promosikan. Seringkali kamu mengacaukan rencanaku, tunggu saja. Apa kamu baik? Apakah asisten Matt juga datang? Cepat biarkan dia masuk. Antar aku ke rumah sakit. Mateus tidak datang, saya mengatakan itu untuk membodohi Zhang Yanhua. Saya akan membawa Anda ke rumah sakit terlebih dahulu.
Sialan Huang Jiaying, dia mencoba menyabotase saya berulang kali. Saya kira saya harus menyenangkan Rick. Final besok. Semua orang harus begadang dan lembur. Beri aku rencana yang optimal. Kami telah bekerja lembur sebulan. Beberapa karyawan telah dikirim ke rumah sakit. Jika kita terus bekerja lembur, itu karena mereka tidak sehat secara fisik. Anda belum mati. Bekerja itu harus sehati dengan perusahaan. Sudah ku bilang. Harus kasih solusi. Meski sebelumnya di komputer kantor, menemukan cadangan desain Huang Jiaying. Tapi kali ini, untuk pastikan semuanya aman. Hello, Pak Kui. Bawa solusi final kejuaraan dan segera temui saya. Saya ini. di bawah jembatan ada seekor bebek berenang. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku dan asisten Matt susah payah membawamu kembali, tapi kamu bertanya begitu. Itu asisten Matt yang membantuku melepas pakaian. Tentu bukan. Mana dia menyentuhmu, kamu merasa kepanasan dan ingin melepas pakaian. Kenapa aku ingat kamu memukulku hingga pingsan? Dalam keadaan panik, kamu waktu itu. Terima kasih. Aduh. Hahaha, cucu kesayangan. Katanya belum punya pacar, tapi sudah cepat berkembang. Kamu harus bertanggung jawab, ya. Kalau ada anaknya nanti nggak ada waktu, nenek bisa bantu rawat. Nenek janji. Pendidikan tanpa memanjakan. Nenek. Salah paham. Belum sejauh itu. Oh, baiklah. Mau menikah dulu baru punya anak. Pelan-pelan saja, nenek ngerti, nenek bakal siapin pernikahan kamu. Gadis, kalau ada yang disukai, juga yang orang tuamu suka, bilang aja ke nenek. Nenek janji bakal diatur dengan jelas. Nenek, keluarga kami suka uang. Oh. Suka uang, hahaha, keluarga kami punya banyak uang. Saya punya 1 miliar di sini. Ambil dan habiskan. Terima kasih, nenek. Nenek. Ambil untuk istrimu nanti. Ini kamu. Lihat nenek senang. Dari kecil, saya dibesarkan oleh nenek. Tidak mau keinginannya tidak tercapai. Nenek mengurus pernikahan. Saat itu memberitahunya yang sebenarnya. Kita harus menyelesaikan karya untuk kompetisi dulu. Iya. Kenapa Pali mengatur pertemuan saya di tempat ini? Saya ingin bertanya mengapa kamu mengatur pertemuan dengan Gu Xiaobei di sini? Bagaimana kamu mengetahuinya? Di dunia ini tidak ada yang saya tidak tahu. Saya bahkan tahu kamu memberinya obat. Saya ingin mendapatkan informasi tentang karya mereka untuk final. Memastikan kesuksesan. Jadi kamu memberinya obat untuk mencoba mendapatkan informasi dengan identitasmu? Saya. Aku benar-benar ragu bagaimana orang licik sepertimu bisa menjadi ratu fashion. Aku dulu bahkan menghabiskan ratusan miliar untuk bertemu denganmu. Tak kusangka ternyata kamu seperti ini. Huang Jiaying, apa bagusnya kamu hingga semua pria hebat mengejar-ngejar kamu? Katakan, apa rencanamu untuk final ini? Silakan perhatikan, Pak Li. Ini. Selamat datang semuanya di acara final Global Fashion Competition. Setelah melalui serangkaian voting, kini hanya Yunifang dan Gu Group yang masuk ke babak final. Silakan para tamu tampil. Kali ini, aku sudah benar-benar siap. Identitas Sky harus kudapatkan. Bersiaplah melayani pernikahanku.
Tema hari ini, pernikahan, berdasarkan voting publik. Masing pihak mempresentasikan karya. Tunggu sebentar sebelum diumumkan. Berani taruhan sama aku lagi. Mau taruhan apa? Taruhan 50% saham. Kalau menang, perusahaan ini jadi milik kalian. Berani? Perusahaanmu nilainya berapa sekarang? Nilainya anjlok, bahkan kurang dari 1 miliar. Sama aja kayak nol besar. Kamu. Aku bertaruh 1.000 miliar. Berani nggak? 1.000 miliar, ini taruhan abad ini. Untuk LK, grup besar. 1.000 miliar juga bisa bikin goyang. Direktur Gu, mereka sudah siap betul. Karya mereka mungkin dirancang oleh desainer terbaik dunia. Desainer top mana? Menurut saya sih, semuanya kalah sama menantu perempuan saya. Apakah saya terlalu murah hati? Sial, semua keuntungan kok jatuh ke dia. Nenekku benar, tingkat desain Huang Jiaying memang paling tinggi di mata saya. Aku berani taruhan sama kamu. Gu Xiaobei, kamu seperti nenekmu, penglihatan buruk, akan buat kamu sadar. Seberapa buruk penglihatanmu? Ngomong apa? Penglihatan saya dan Xiaobei tidak pernah buruk. Wanita tua, jika Gu Xiaobei kalah, harus bayar 1.000 miliar dan beri 50% saham. Tunggu kehancuran kalian. Kurang ajar, jangan hormat nenekku, kalian tidak bisa menang. Aku sudah lihat karya ini sebelumnya, aku yakin pasti menang. Silakan model dari Yuni Fang tampil. Xiaobei, pakaian yang dia pakai itu mirip dengan yang kamu koleksi, kan? Bukan mirip, tapi itu memang sama persis. Orang seperti dia tidak mungkin jadi Sky. Sky tidak mungkin menggunakan karya lama untuk berkompetisi. Ada yang tidak beres. Aku pulihkan file lama dari komputer Huang Jiaying. Karya ini didesain sangat baik. Huang Jiaying, kamu tidak mungkin menang dari diri sendiri. Mengeluarkan yang sama berarti menyalin dariku. Kali ini, aku pasti menang. Kamu memulihkan cadangan komputer dan menyalin. Melihat karyaku lebih bagus, kamu merasa rendah diri lalu memfitnahku? Kamu. Ada apa ini? Katamu ini karyamu, jadi kamu. Kalian belum sepakat. Gu Xiaobei tidak tahu. Seberapa hebat kamu? Bukan urusanmu. Karya kami lebih hebat dari ini. Gaun ini bernama gaun pengantin terindah. Gaun pengantin terindah dan paling suci di dunia. Meniru karya orang lain buruk, tetapi memberikan nama biasa itu konyol. Kamu tahu nggak ini karya Sky? Versi aslinya masih ada di ruang tamu rumah kami. Ada catatan lelang sebagai bukti. Sepertinya kamu sudah ketahuan menyalin dengan jelas. Apa? Ternyata ini karya Sky? Aku ingat, pantesan terasa familiar. Karya pertama Sky saat debut adalah gaun pengantin. Cepat bilang, kenapa kamu menyalin karya Sky? Jika terbukti menyalin, semua hak kamu akan dicabut. Kalian bakal rugi besar. Tentu aku tahu. Karena aku adalah Sky. Karya debutku adalah gaun pengantin, dan kini aku kembali dengan gaun ini. Ada masalah? Dia ternyata Sky. Bikin heboh, besar sekali. Dengar-dengar Sky kembali, sekarang jumlah penonton global sudah mencapai 800 juta. 800 juta lihatlah. Apa? Begitu bilang. Berarti 1 dari 10 orang di dunia sedang menonton siaran langsung ini. Tidak tahu Sky sama sekali. Tidak tahu seberapa besar pengaruh Sky, menggantikan dia di depan penonton global, kamu habis. Menggantikan APA? Kamu bukan Sky, bicaramu sangat kenal Sky. Sebelumnya Sky sangat misterius. Aku pikir Sky adalah tokoh besar berkuasa, ternyata dia wanita biasa. Sebentar lagi, 3 raksasa fashion merayakan kembalinya Sky. Minta maaf dan akui kesalahan, masih ada waktu. Maaf, akulah Sky. Menurutku, kamu tidak bisa bersaing dengan karyaku, jadi kamu mengeluh di sini. Biarkan aku tunjukkan kepadamu, seperti apa karya yang benar-benar top. Bawa modelku ke panggung. Kami dapat kabar model kalian alergi, jadi tidak bisa datang. Bagaimana 2 model sekaligus tidak datang? Sepertinya kami menang tanpa bertanding. Model kalian semua tidak bisa tampil, menurutku. Jadi kamu akan kalah gimana? Siapa bilang? Saya dan Huang akan menjadi model. Apa? Tuan Gu yang bernilai miliaran mau jadi model?
Bajunya kita yang desain, kita jadi model lebih cocok. Kamu mau nggak? Saya mau. Menurutku, jangan-jangan lari kabur. Tinggalin nenek tua di sini menderita. Cucu dan menantu saya pergi pakai baju pengantin. Tuanku bukan desainer profesional. Pasti desainnya jelek. Ya udah, kamu lihat aja baik-baik. Lihat si Xiao Bei gandeng menantu. Waduh, hidupku ini berharga. Koleksi, tekstur, keindahan, bagaimana desainnya? Karya kami pernikahan dalam mimpi, dirancang bersama. Tidak mungkin. Dia menghilang selama beberapa tahun, seharusnya kehabisan ide. Bagaimana bisa mencapai tingkat harmoni ini? Karena aku adalah Sky yang sebenarnya, Sky yang tak pernah punya batas. Kamu Sky? Itu tidak mungkin. Seseorang yang sudah saya pecat tidak mungkin adalah Sky. Apa bukti yang bisa kamu tunjukkan? Kami bisa membuktikannya. Aku juga bisa. Ternyata kamu Sky. Bagus sekali. Ayah. Kamu brengsek. Aku bilang, kepala Huang sebenarnya Sky. Kenapa anggap parasit ini Sky? Apa? Kamu selama ini menipuku. Apa? Wanita ini. Sudah bilang, tak mungkin Sky sebatas ini. Kepala Huang, Ratu Fashion. Bisakah kamu kembali ke Yun Yifang? Aku bersedia memberimu posisi wakil direktur. Bahkan sudah memiliki saham kita. Dari mana datangnya perusahaan ini? Zhang Yanhua meniru Sky, kualifikasinya dibatalkan. Kami juara kompetisi fashion kali ini. Siapa setuju? Siapa yang menolak? Bisa lanjutkan yang hari itu belum selesai? Ada apa?